Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatidz, para bini sepuh, para jamaah sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita bersyukur dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Kita syukuri segala anugerah ingkang sampun dipun paringaken Gusti Allah dhateng kita ingkang sangat kathah nggih. Sedaya kesenangan, kesedihan itu pemberian Allah, dan sing paling kathah kita raosaken itu adalah kesenangan sing sae. Antara senenge ambek sedihine niku sik akeh senenge, sik akeh enake ngoten. Sehingga kita selalu bersyukur dengan selalu kita gunakan kenikmatan niki kangge sing sae. Hadirin, sholawat serta salam mugi tercurahkan dhateng junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kula dipun hubungi Pak Subi nggih, dipun aturi ngisi sak mangke dinten Ahad niku ingkang ngisi mangke Pak Subi. Dados tukaran untuk sak mangke nggih. Kita lajengaken pengaosan kita dinten Ahad niki adalah materi terakhir tentang ghibah, tentang menggunjing. Untuk berikutnya kita memasuki materi baru tentang an-namimah. Hadirin rahimakumullah, tambihun ay hadza tambihun, utawi iki ku ana peringatan. Innal ghibata, sak temene ghibah, sak temene menggunjing, ngrasani iku haramun, haram. Ijma'an, hale ijma'. Jadi para ulama sedaya niki pun sepakat menghukumi ghibah itu haram, dilarang. Bal qala katsirun, bahkan sebagian besar, kebanyakan para ulama niku berpendapat innaha kabirah, bahwa ghibah itu termasuk dosa besar, duduk dosa biasa, tapi termasuk kategori dosa besar. Wa qad naqala, teman-teman wis nukil sapa Al-Qurtubi, Imam Qurtubi Al-Mufassir, yang beliau adalah termasuk salah satu mufassir ahli tafsir. Wa ghairuhu lan selain Imam Qurtubi, para imam-imam yang lain telah menukil al-ijma'a ing ijma' ala annaha ing atase sak temene ghibah iku minal kabairi, termasuk dosa gede. Jadi termasuk Imam Qurtubi, termasuk imam-imam yang lain itu juga menukil bahwa ghibah itu termasuk al-kabair, termasuk dosa sing gede. Kenapa? Padahal sudah jelas di dalam hadis niku ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi dosa-dosa 7 macam yang termasuk dosa-dosa sing iso ngilangno iman, ngerusak agama, kategori dosa besar. Dan di 7 amal yang merusak iman ini tidak ada ghibah. Di antaranya adalah musyrik, kemudian sihir, membunuh, dan lain sebagainya yang jumlahnya ada 7. Lah ghibah ini tidak termasuk di
7 ini. Tapi ghibah itu disebut termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? 5 krono barang krono keterangan fiha kang iku ing dalem ghibah, ing dalem al-kabair, ing dalem ghibah minal wa'idi saking ancaman asyadidi kang nemen. Sebab di dalamnya ada ancaman yang keras tentang ghibah ini. Sehingga para ulama sepakat mengatakan bahwa ghibah ini termasuk al-kabair, termasuk dosa gede yang akan mencelakakan setiap pelakunya. Lakin hamalahu ba'duhum, akan tetapi memberikan dorongan hu ing ma sapa ba'duhum sebagian ulama ala ghibati ahlil ilmi wa hamalatil Quran. Tetapi para ulama yang lain malah memberatkan terhadap ahli ilmu. Jadi wong-wong sing ngerti, ahli Quran ya. Ini malah nemen rek umpama ghibah itu dilakukan orang biasa, kemudian beda dengan sing nglakoni niki justru wong sing ahli ilmu. Wong sing ahli Al-Qur'an niki beda. Sebab cara larangan ngoten rek sing nglakoni niki wong biasa, ambek wong sing ngerti niki beda. Kalau sing nglakoni niki wong sing ngerti, niki akibatnya niki akan semakin berat. Sebab akan dijadikan panutan nggih, dijadikan contoh. Iku lho masih wong alim ya tetep ya ngrasani, ya ghibah. Iku lho masih ahli Al-Qur'an, tapi tetep sing dilakoni ya ghibah. Sehingga niki akan menjadi panutan untuk orang-orang yang lain. Sehingga resikone niki lebih berat, sehingga napa dosanya itu akan semakin lebih besar. Wa kadzastima'uha, dan begitu juga mendengarkannya, gak melok tapi melok ngrungokno ngoten lho. Ya gak melok ngrasani tapi melok nimbrung ngoten lho nggih. Melok ngrungokno sing diomongno tiyang sing ghibah niki apa dirungokno, diikuti. Senajan gak melok ngrasani ya tetep dosane padha ngoten nggih. Sehingga ketika ada orang sing ngerasani, ya kita harus menghindar, ngedoi, tidak ikut nimbrung di situ, gak melok-melok ngerasa, ngerungokno. Ma'al kudro wasukuti lan wong sing meneng, gak melok ngerungokno, tapi melok meneng. Meneng niki berarti mengizinkan, meridhoi, melek napa nggih, membiarkan itu berarti membolehkan ngoten niku. Sehingga walaupun cuma diam tok itu ndak boleh. Mestinya harus ada respon, harus ada reaksi ngoten nggih. Ma'al qudrati ala daf'iha, serta adanya kemampuan untuk menolak kejadian itu. Sakjane iso ngandani niku iso. Jadi sakjane niku ngilingno niku iso. Wis gak usah ngrasani, gak usah menggunjing, gak usah ghibah. Sakjane ngoten niku lho iso, tapi meneng tok. Senajan gak melok-melok, senajan ya gak melok ngrungokno, tapi melok meneng. Ana wong ngrasani dibiarkan hal itu terjadi. Itu pun juga dosa. Masya Allah. Jadi karena membiarkan perbuatan yang dilarang itu terjadi. Jadi harus ada respon, harus ada reaksi. Minimal dikandani bahwa itu tidak baik, itu termasuk larangane agama. Wa'lam weruwa sapa sira anna haddal ghibati sak temene batasan ghibah. Sesuatu itu dikatakan ghibah al muharramati sing diharamno, ghibah sing diharamno. Jadi perbuatan menggunjing yang itu dilarang dening agama. Batasannya adalah antadzkura ing yen to nyebutno sapa sira. Kalian menceritakan nggih, ngomongno
Walau binahwi isyaratin, senajan hanya sebatas isyarat. Isyarat itu ya memberikan tanda dengan tangan atau dengan apa ya, memberikan isyarat tentang kondisi seseorang, tentang ketidaksenangan kita atau tentang kejelekan atau tentang fisik ya, atau tentang perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan isyarat. Seperti yang pernah terjadi kepada Sayyidatina Aisyah yang diingatkan, yang seneni dening Kanjeng Nabi karena melihat Sofia ya, yang Sofia itu adalah seorang sahabiyah, seorang perempuan sing ndek ngoten lho nggih, gak lumrah ngoten nggih. Kemudian Sayyidatina Aisyah itu memberikan respon dengan isyarat tentang fisiknya Sofia niki. Sampai Kanjeng Nabi matur yang seperti yang kemarin diterangkan niki, umpomo kamu meludah pada lautan, lautan itu akan menjadi darah, akan memerah. Ini itu hanya dengan isyarat tentang fisiknya Sofia nggih, yang kecil, yang pendek, dengan isyarat yang disampaikan tentang kondisi Sofia itu pun juga termasuk ghibah. Sebab wong sing dimaksud itu ketika tahu tentang kondisi fisiknya mesti tidak senang, mesti tersinggung. Gambaran ini yo muring-muring ya ketika digambarkan seperti itu. Jadi walaupun dengan isyarat itu bisa dengan ibu jari tentang seseorang yang mungkin ada di sekitarnya, dengan mungkin dihadapkan ke bawah tentang ketidakbaikan itu loh ya, atau itu ada unsur penghinaan ya, atau ada unsur penyinggungan, itu pun juga termasuk ghibah. Gak ngerasani tapi dengan isyarat itu juga masuk dalam kategori ghibah ngoten nggih. Wa kitabatin, termasuk tulisan nggih. Mungkin nulis tentang kondisi seseorang yang itu tidak disukai oleh orang yang dimaksud dengan tulisan ya. Itu pun juga masuk dalam kategori ghibah. Gak ngomong meneng tok tapi nulis ngoten nggih, dengan tulisan-tulisan yang menyinggung kepada seseorang, yang menyebabkan orang itu ndak senang ya, dengan tulisan itu. Ini juga termasuk ghibah. Dan ini akan menjadi ghibah terus, larangan terus selama tulisan itu ada. Makanya hadirin, tulisan ini termasuk kategori jariyah. Jariyah itu rek api pahalanya akan terus mengalir, rek elek sing mengalir itu dosanya. Ngapunten, umpama kita menulis Bismillahirrahmanirrahim atau ayat kursi nak nggone kertas atau seperti yang ditempelkan di tembok, setiap ada orang yang baca itu sing nulis nih oleh ganjaran terus, jariyah nih mengalir terus. Siapapun yang membaca itu sing maca oleh ganjaran, dan yang menulis juga dapat pahala. Maka nih dianjurkan untuk membuat tulisan-tulisan yang baik, mengingatkan atau mungkin doa, itu bagus. Karena sampai kapanpun selama tulisan itu ada dan dibaca oleh orang, itu akan menjadi jariyah. Tapi sebaliknya, rek tulisan itu tulisan-tulisan sing elek ngoten nggih. Atau mungkin menjadikan seseorang itu mboten rukun nggih, atau membakar emosi seseorang. Lah, ini juga jariyah kejelekan. Selama ada orang yang selama tulisan itu ada dan itu membuat orang itu tidak senang, tidak suka, atau mungkin isinya itu tentang kejelekan, selama itu merugikan orang, selama itu menyakiti hati seseorang, sing nulis iku oleh dosa terus. Jadi termasuk tulisan itu loh, ketika mungkin isinya itu memprovokasi atau isinya itu mungkin menyinggung seseorang, itu pun juga masuk dalam kategori ghibah, ngerasani. Mboten cuma ngomong tok, mboten cuma menceritakan seseorang tok, tapi walaupun dengan isyarat, dengan tangan, dengan apa, dengan benda, atau dengan tulisan-tulisan yang itu bisa menyudutkan seseorang ya, yang isinya itu tentang ngerasani, itu sama ya, dosanya sama dengan membicarakan seseorang.
hatta bil qalbi, masya Allah, sampai yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam hati kita, nak juruni hati lo, ada ketidaksenangan, ada sangkaan, ada anggapan yang tidak baik kepada seseorang, yang umpama orang yang kita sangka di dalam hati kita itu tahu, orangnya itu tidak suka. Loh, ini loh masuk dalam kategori ghibah. Walaupun di dalam hati, masya Allah, sampai seperti itu. Seperti yang terjadi pada Imam Junaidi yang kemarin itu, hanya ya kerentak di dalam hatinya melihat seorang pengemis ya, sehingga di dalam hati itu ngerentak, lah iya wong iki lho sik enom, kok umpomo nyambut gawe lah enak gak sampai njaluk-njaluk. Lah orang yang dimaksud kalau tahu apa yang dikerentak itu mesti gak seneng, gak suka dengan anggapan seperti itu. Ini pun walaupun di dalam hati tidak ada orang yang tahu, tapi kerentak elek ya terhadap seseorang, anggapan jelek kepada seseorang, ini pun juga masuk dalam kategori ghibah, ngerasani. Jadi itu termasuk dosa. Ghairaka terhadap orang lain, terhadap orang selain kita. Al-ghaibah sing gak ono wongi. Jadi kita membicarakan orang, membuat tulisan yang tujuannya itu menyinggung seseorang, walaupun orangnya tidak ada di situ. Ya, kepada ada yang dimaksudkan, itu tetap sama dengan ghibah. Dan sampai yang disampaikan oleh ngapunten para alim niku nggih, ketika ada pengajian dan isinya itu loh menceritakan tentang kejelekan seseorang, dan yang dimaksud itu loh orang-orang tertentu. Walaupun itu pengajian, kalau memang yang dimaksud untuk menyinggung perasaan orang yang tertentu, itu pun juga tidak boleh. Harus secara umum ngoten lho nggih. Secara umum, tidak menyebutkan orangnya. Ini kan tidak ada yang tersinggung. Tapi ketika ada yang disebutkan, ada yang dimaksud, walaupun itu pengajian, itu tetap tidak boleh. Seperti yang disampaikan oleh para ulama seperti itu. Al-mahsur al-muayyan, jadi orang yang dimaksud yang tertentu, lisami terhadap orang yang mendengarkan. Jadi akhirnya wong sing ngrungokno niku ngertos ngoten lho nggih, tentang siapa yang dimaksud itu. Hayyang kana, baik orang yang dimaksud itu si urip, masih gesang nggih, masih hidup. Au maitan, ataupun orang yang sudah mati. Masya Allah, sing wis mati pun itu tidak boleh. Ketika umpama orangnya hidup dan tahu itu loh, wong gak suka dengan berita itu, dengan yang disampaikan itu, dengan pernyataan itu. Wis mati itu loh tidak boleh. Itu termasuk kategori ghibah. Sampai Masya Allah, Kanjeng Nabi dawuh, Udhkuru mahasina mautakum, sebutno mahasina mautakum, sing api-api, kelakuan sing api dari orang-orang yang telah mati, sing wafat. Iku sebutno apike, ojo sampai disebutno eleke. Sampai Kanjeng Nabi ini lho matur ngoten. Jadi ojo sampai nyeritakno eleke wong, kalau orangnya itu tahu dan masih hidup, orangnya ndak suka, orangnya ndak senang. Walaupun mati nggih, wis wonge mati, tetap ojo sampai diomongno eleke, jangan diceritakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang itu andai dia itu tahu. Jadi kita dikengken dening Kanjeng Nabi niku ngomong apike, yang baik itu ceritakan. Kalau orangnya itu tahu, apalagi sudah mati, ya jelas tidak ada pengaruhnya dengan keikhlasannya wong wis mati, tapi sebutkan kebaikannya. Ojo sampai ngomong eleke, sampai seperti itu Kanjeng Nabi itu ya. Jadi untuk supaya kita itu tidak sampai menceritakan kejelekan seseorang baik hidup ataupun yang telah mati. Betapa indahnya apa yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi, Mu'ad Ar-Razi, itu subhanallah,
Jadilah orang terbaik. Orang terbaik niki mboten wong sing paling apik napa salate, mboten. Tapi wong sing wong bermanfaat itu, wong sing apik niku rek kita niki iso ngekei nggih. Ojo kalau kita itu bisa memuji, jangan mencela. Kita niku iso ngomong apike iso. Rek wis iso ngomong apike wong, ojo ngomong eleke. Kata beliau seperti itu. Itu baru kita menjadi orang yang baik. Jadi salah wis gak iso ngomong apike sing diomongno eleke. Salah gak iso memuji sing dilakoni malah mencela, malah menyakitkan. Jangan seperti itu. Bima yakrahuhu urfan, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang itu secara urfan, secara urf, menurut kebiasaan, menurut umume wong nggih. Kira-kira omongan yang seperti itu disukai orangnya atau tidak. Wong sing dimaksud niki umpama krungu kira-kira suka atau tidak, marah atau senang. Jadi ketika mungkin kita menimbang, kita merasakan kalau orangnya itu tahu dia pasti tidak suka, berarti itu termasuk kategori ghibah. Ayyadhkura bihi mimman huwa fihi bi hadratihi au ghaibatihi. Jadi menyebutkan tentang seseorang yang orang itu ada di hadapannya atau tidak ada di situ. Baik orangnya ada, kemudian kita itu ngomong tentang orang yang ada itu, atau orangnya tidak ada. Wong iki gak kuno, orangnya sudah di tempat lain. Itu juga sama itu. Termasuk kategori ghibah. Wajibulan wajib. Wajib alaman ing atase wong idzaba sing ngerasani, wajib bagi siapapun yang terlanjur dia telah menggunjing ngerasani wong nggih, ayyubadira ila taubati, untuk segera bertobat. Wajib ndang-ndang tobat nggih. Ketika dia merasa bahwa dia telah berbuat ghibah, ngerasani wong, langsung tobat. Kenapa? Sebab al-mautu ja'a bughtah, kematian itu datangnya tiba-tiba. Rek gak segera njaluk sepuro, gak segera tobat. Ya kalau umpama kita bisa minta maaf, menyelesaikan itu besok dan umur kita masih ada, 1 minggu yang akan datang dan kita menjamin umur kita masih ada. Lawang kematian itu loh datangnya tiba-tiba. Kadang-kadang mari ngerasani gak suwe mati ya. Lah terus kapan njaluk sepuro? Kapan tobati? Sehingga ketika kita melakukan ini, ayyubadira ila taubati, segera tobat. Bisyurutiha, kelawan syarat-syarat tobat. Lah bagaimana syarat-syarat tobat itu? Fayaqlau. Sing pertama dia harus mencopot, meninggalkan apa yang telah dilakukan itu. Ya dia harus meninggalkan, cara ngrasani wis gak gelem ngrasani meneh. Wayanduma lan menyesal terhadap apa yang telah dilakukan. Ya Allah, iki larangan panjenengan Gusti, niki dosa Gusti, bahkan niki dosa gede Gusti. Menyesali terhadap apa yang telah dilakukan ya. Lah menyesalnya niki mboten kaya getun wong mari mangan sambel ngoten mboten, tetapi setelah itu ndoleki meneh, tapi menyesal betul untuk tidak mengulang lagi apa yang telah dilakukan ngoten lho. Kemudian wayastaghfiru lan njaluk sepuro lil muhtabi maring wong sing dirasani. Niki sing abot. Jadi kalau kita harus menyesal karena telah ngerasani wong, dah yang berikutnya syarat tobat yang berikutnya niki iso ta kita njaluk sepuro marang wong sing dirasani. Umpama ngrasani si fulan terus kita marani, ngapunten sing kathah kula matur ngrasani jenengan ngoten. Kira-kira ketekan tah umpama kita ngomong ngoten. Iso ta kita ngomong ngoten nih lho nggih. Ngomong datang orang yang dimaksud njaluk sepuro terhadap kesalahan kita. Loh niki lho sing nyebabno niki termasuk dosa gede. Sebab ono tiyang sing mari ngrasani njaluk sepuro niki ono. Tapi kebanyakan orang mari ngerasani ya wis
koyok-koyok gak duwe dosa malih, koyok-koyok gak duwe salah ambek tanggane, ambek siji-sijine wong sing tau dirasani. Koyok-koyok wis gak ono masalah, selesai ngoten lho. Padahal njaluk sepuro dereng ngoten. Lho niki yang akan mengganjal terus, sekecil apapun nggih. Itu tidak akan selesai di dunia rek durung diselesaikno, akan terbawa sampai di akhirat nanti. Ketemu sawangane ya mesem-mesem, gak apa-apa, ndak ada masalah. Tapi tetap selama kita belum menyelesaikan, sampai di akhirat nanti akan terbawa. Dituntut kita di tengah akhirat mangke. Sehingga di sana nanti, di akhirat nanti ada banyak orang-orang yang termasuk rugi napa, termasuk bangkrut niku sebab pahala-pahalanya diecer, dikekno dateng tiang-tiang sing disalahi, sing durung diselesaikno teng nggone donya. Illam ya'lam biha, lamun orang ngerti, wa illa istahallahu minha. Rek gak ngerti wis kita njalukno sepuro dateng tiang-tiang sing tau dirasani, tapi rek umpama ngertos ya njaluk halale dateng tiang sing dimaksud, dateng tiang sing tahu dirasani. Fa in ta'adzara, lamun kangelan wis sulit sudah. Kenapa? Sebab kita ndak tahu wong-wong sing tahu dirasani niki sik urip napa mboten. Kita mboten semerap, sudah terputus napa informasi tentang tetangga kita dulu sing sering kita rasani. Saiki lho sik ana apa durung? Sik ana apa wis mati nggih. Daerah enak endi, kita mboten semerap, kita terputus hubungan dengan tetangga kita, dengan teman kita, padahal dia telah pernah kita rasani, pernah kita ghibah kepadanya, tapi kita tidak tahu keberadaannya. Wa in ta'assara li ghaibati istaghfarallah lahu wa li nafsihi. Dadi rek umpamane kita mboten semerap, kita njalukna sepuro. Niki lho yang diajarkan oleh para ulama, yang selalu kita lakukan. Pentingnya kita wirid niku lho setelah sholat niku lho, astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niki ajaran bagus yang harus kita lakukan. Kita njaluk sepuro kangge kita, kangge wong tua kita, dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sing urip ataupun sing mati. Ini yang upaya terakhir yang kita lakukan kalau kita barangkali punya salah kepada orang-orang sesama muslim dan kita tidak tahu keberadaannya, si urip apa wis mati, keberadaannya di mana, jalukna sepuro. Jalukna sepuro. Ya Allah, ampuni orang-orang mukmin laki-laki atau perempuan yang hidup atau yang mati. Rek kita niki lho njalukna sepuro kepada orang-orang yang pernah kita salahi menawa-menawa. Niki mboten jaminan mesti disepuro mboten. Cuma niki upaya terakhir. Boleh jadi karena kita memintakan ampunan kepada orang-orang yang pernah kita salahi. Rahmati Gusti Allah niki lho mudhun sehingga teng akhirat benjing wong sing kita jalukna sepuro nih lho krana kita dongakno akhirnya nyepuro kita. Tapi itu bukan jaminan ngoten nggih. Barangkali seperti itu kita akan diampuni di akhirat nanti sehingga selesai ngoten nggih. Kita tidak dituntut di akhirat. Ojo sampai kemudian kita niki mboten nate ndongakno dateng sesama muslim baik yang hidup ataupun yang mati, sebab mesti kita niki duwe salah kepada mereka. Mesti itu loh ya. Dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah itu cukup ya untuk supaya dosa-dosa kita kepada mereka itu terselesaikan. Rek umpamane mboten ya tetap akan dituntut di akhirat nanti, tapi minimal ada upaya nggih. Ada upaya untuk menyelesaikan itu lewat kita doakan. Rek kita dongakno mesti nanti wong sing didongakno niku seneng, akhirnya kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu akan dimaafkan nggih. Hadirin, inilah kajian terakhir tentang ghibah dan upaya solusi bagaimana kita menyelesaikan dosa-dosa yang berkaitan dengan ghibah.